Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarun Nuranisa. Saya kelas 4G, mengambil program studi pendidikan agama Islam. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hadis kepemimpinan seorang perempuan. Nah, bisa kita lihat ya di layar di sini, itu ada hadis yang menyatakan tentang kepemimpinan seorang perempuan yang memiliki arti atau makna tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bagaimana sih sanad dan matan dari hadis di atas? Nah, kita bisa lihat di sini, itu ada di kalimat pertamanya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, menceritakan kepada kami Auf dari Hasan dari Abi Bakroh. Ia berkata. Tetapi di lain pihak ada yang membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi seorang pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum dibolehkan oleh sebagian ulama jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping hal itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Nah, hadis yang intinya sama dari hadis di atas itu dikemukakan oleh dua pendapat. Yang pertama itu ada riwayatnya Tirmidzi, seperti yang teman-teman lihat di layar. Nah, ini artinya adalah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musana, menceritakan kepada kami Khalid bin Haris, menceritakan kepada kami Humaid Al-Tawil dari Hasan dari Abi Bakrah, berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Tatkala Kisra hancur, ia berkata, siapa yang memimpin mereka? Mereka menjawab, putrinya atau anak perempuannya. Maka Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum jika yang memimpin mereka adalah seorang perempuan. Kemudian hadis yang intinya sama juga diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, hadatsana Muhammad bin Bakrin hadatsana Uyainatu an abihi an Abi Bukrata qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yufliha qaumun asnadu amrahum ila imra'ah. Yang artinya sama ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakrah, menceritakan kepada kami Uyainah dari ayahnya dari Abi Bakrah. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak beruntung suatu kaum jika menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, bagaimana sih kualitas matan dari hadis-hadis yang tadi sudah saya paparkan? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kriteria matan yang sahih. Nah, di sini dipertegas lagi bahwa kriteria matan sahih yang dipilih penulis adalah berdasarkan pendapat Adin bin Aiman al-Adabi, yakni sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal dan realitas sejarah. Dan yang keempat, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Nah, terus bagaimana pendapat para ulama mengenai hadis di atas? Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Bakrah, Al-Hasan, Auf, Utsman bin Al-Haisam. Kebanyakan ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan atau tidak sahnya wanita menjadi seorang pemimpin, termasuk sebagai presiden ataupun kepala negara. Analisis ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tidak dibenarkannya perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki ialah bahwa hadis ini khabiriyun lafdon insyai'un ma'nan. Redaksinya berbentuk kabar atau berita, tetapi maknanya adalah insya atau larangan. Artinya Rasul melarang seorang perempuan menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki. Nah, tetapi Imam At-Tabrani dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi seorang pemimpin atau seorang presiden. Pendapat Imam At-Tabrani dan Malik membenarkan perempuan menjadi seorang pemimpin termasuk presiden nampaknya lebih bisa diterima dan perlu disosialisasikan. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau mendapat informasi bahwa bangsa Persia menobatkan putri Kisra menjadi ratu. Dari sini dapat difahami bahwa arah hadis itu hanya ditunjukkan kepada kasus tersebut. Artinya putri Kisra yang dinobatkan menjadi ratu itu menurut prediksi Nabi tidak akan sukses. Hal ini sejalan dengan kaidah al-ibrah bi khusus as-sabab ladhi umum al-hafiz yang dijadikan pedoman adanya khususnya sebab
bukan umumnya lafal. Bahkan bisa juga diartikan sebagai doa Nabi agar putri Kisra itu mengalami kegagalan. Sebab oleh Imam Bukhari, hadis ini disusun dalam rangkaian hadis yang menceritakan penolakan Kisra terhadap surat Rasulullah yang kemudian dirobek-robek mereka. Kalau memang benar seorang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, kenapa Nabi tidak menyampaikan secara tegas dalam bentuk nahi atau larangan? 100 larangan perempuan menjadi pemimpin juga tidak sejalan dengan misi pokok kehadiran Islam untuk menjunjung tinggi derajat wanita. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kesamaan yang ditegakkan Islam dan kontra dengan fakta di lapangan, di mana ternyata secara individual banyak perempuan yang mempunyai kemampuan di atas laki-laki sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini juga saya memiliki sanad dari hadis tadi yang bersanad langsung kepada Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah mengenai hadis yang menyatakan larangan kepemimpinan terhadap perempuan adalah sebagai berikut. Nah, hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dengan inti yang sama juga terdapat dalam Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, dan Sunan Tirmizi. Kualitas kehujahan dari hadis-hadis tersebut setelah diteliti jalur sanad maupun penelitian matanya dapat dikategorikan kepada hadis sahih. Dalam hal ini bisa juga dijadikan sebagai hujjah. Nah, adapun memahami hadis tersebut yang menjelaskan tentang melarang kepemimpinan wanita dan telah diteliti berkualitas sahih, sanad dan matannya, tidak boleh terlepas dari asbabul wurud hadis tersebut, yaitu terkhusus kepada Kisra, pemimpin Persia kala itu. Menurut beberapa pendapat ulama bahwa perempuan boleh memimpin sebagaimana ada dalam hadis dijelaskan kepemimpinan perempuan pada rumah suaminya. Begitu pula hadis dan ayat tentang kepemimpinan tidak membatasi berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi lebih mengedepankan kualitas kepemimpinannya. Oleh karena itu, boleh perempuan memimpin, namun posisi tertentu yang sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan sebagai pemimpin yang paling tinggi. Wallahu a'lam, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.